Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Marta Rahmatia, NIM 193141097 dari kelas PGMI 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang bertema penelitian agama dan model-modelnya adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum. Penelitian juga berarti pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan masa lalu dapat direvisi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan baru. Penelitian juga dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yaitu gabungan antara pendekatan rasional yaitu kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Yang kedua, pendekatan empiris, kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan sistematis. Metode ilmiah menurut Muhnazir ada 6. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah ada 8. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat untuk menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi. Yang ketujuh, membuat generalisasi atau kesimpulan. Yang kedelapan, membuat laporan. Materi yang kedua, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Menurut M. Atau Muzar, dia berpendapat bahwa penelitian agama dan penelitian keagamaan itu berbeda. Penelitian agama lebih mengutamakan materi agama, sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Kemudian, dalam pandangan Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, jelas Juhaya terdapat 2 bidang penelitian agama, yaitu penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua, pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama, yaitu usul al-fiqih yang merupakan metodologi ilmu agama. Penelitian tentang hidup keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran keagamaan yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian hidup keagamaan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang didasarkan atas agama
yang dianutnya. Yang kedua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya maupun yang lainnya, yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga, ajaran agama membentuk pranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Berkenaan dengan metode penelitian yang diperlukan, Ahmad Syafi'i Muhfid menjelaskan, apabila penelitian agama berkenaan dengan pemikiran, maka metode-metode seperti filsafat, fisiologi adalah pilihan yang tepat. Apabila penelitian agama berkaitan dengan sikap, perilaku agama, maka metode ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi merupakan metode yang paling tepat. Sedangkan untuk penelitian berkenaan dengan benda-benda keagamaan, metode arkeologi, ilmu natural yang relevan, tepat digunakan. Menurut Juhaya S. Praja, karena sosiologi dijadikan pendekatan dalam memahami agama, maka metode yang digunakan pun metode sosiologi, seperti observasi, interview, dan angket. Setelah mengutip Zinger dan Wallach yang mengemukakan 30 kategori tipe-tipe perilaku keagamaan, Juhaya S. Praja memodifikasi tipe-tipe tersebut seperlunya, yaitu 1. Pernyataan tentang supernatural. Yang kedua, musik, tari-tarian, dan lagu-lagu. Yang ketiga, latihan psikologi. Yang keempat, exhortation. Yang kelima, membaca kitab suci. Yang keenam, simulasi. Yang ketujuh, mana. Yang kelima, tabo. Yang kesembilan, mengadakan pesta dengan menghidupkan makanan yang sakral. Yang ke-10, pengorbanan. Yang ke-11, jamaah atau jemaat. Yang ke-12, imperasi. Yang ke-13, simbolisme. Yang ke-14, memperluas dan memodifikasi kode hukum agama. Yang ke-15, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam konteks non-religius. Konstruksi teori penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan adalah penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial pada umumnya. Berkenaan dengan hal itu, kita tidak perlu menyusun teori penelitian, tetapi cukup meminjam teori ilmu sosial yang sudah ada. Salah satu contoh teori yang digunakan adalah penelitian keagamaan dari Hajjah Salamah dalam menyelesaikan doktornya di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Judul disertasi ia adalah Tradisi Tarekat dan Dampak Konsistensi Aktualisasinya terhadap perilaku sosial penganut tarekat, studi kasus tarekat Tijaniyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam perspektif perubahan sosial. Teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah 1. Teori perubahan sosial. Yang kedua, teori struktural fungsional. Yang ketiga, teori antropologi dan sosiologi agama. Yang keempat, teori budaya dan tafsir budaya simbolik. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Yang keenam, teori sikap. Demikian, penelitian tersebut meminjam teori-teori yang dibangun dalam ilmu-ilmu sosial. Ia disebut penelitian keagamaan dalam pandangan Juhaya S. Praja karena objeknya adalah perilaku tarekat Tijaniyah.